keselarasan pikir dan gerak. Kalau nggak selaras susah. Sekolah maunya ini, orang tua buat ini. Bu, mati mic-nya, Bu. Jadi apa? Sekolah buatnya A, orang tua buatnya B, nggak jadi. Dan Bapak Ibu, lebih kuat pengaruh Bapak Ibu kepada anak daripada pengaruh guru, Pak. Karena sama guru itu nggak lama dan tukar-tukar gurunya. Sama ini berapa jam? Guru ini mendoakan banyak orang. Kalau Ibu fokus sih. Anak bersama ini, Bu. Kalau susah atau malu bersama. Pak, kalau anak Bapak yang kami didik di sini buat masalah di luar, yang pertama malu kami. Karena orang terus tahu sekolah di mana, siapa gurunya, itu apa? Kami pertama yang malu, bukan Bapak Ibu. Jadi jangan bermusuhan kita, mau bukan? Kita bukan musuh, kita kawan. Kak saya pengawas, tapi saya menganggap ini saya minta sama kepala sekolah. Ini kan menerima rapor, Pak bilang gini. Saya bilang, Pak Didi buatlah kelas parenting. Saya mau jumpa sama orang tua, karena saya orang tua. Ya, kalau anak bermasalah di luar, yang pertama malu sekolah. Karena kalau ketangkap bukan anak ibu, SMA mana? Ibu. Ini anak kita bersama. Kalau dia buat masalah di luar, kita sama-sama malu. Kalau begitu, bagaimana kita ngomong? Karena ini anak kita. Jangan ada saling menyalahkan. Guru tidak boleh menyalahkan orang tua di depan anak. Karena kalau orang tua tidak percaya kalau anak nggak percaya kepada orang tua, nggak berkah dia. Orang tua tidak boleh menyalahkan guru di depan anak. Karena kalau anaknya nggak memuliakan guru, nggak berkah dia. Kalau udah sakit kali hatimu sama guru, nanti kadang-kadang guru yang paling parah gitu. Anaknya tuh di apa ya? Dia guru, pulang anaknya. Kata guru kami maka gini, itulah guru tahu. Ngapain dibilang gitu? Masa kepercayaan anak dicederakan sama gurunya, tapi anak disuruh belajar sama gurunya itu bodoh. Saya bilang jangan ada caci maki terhadap guru, terutama di rumah guru. Karena guru biasa cakap, rumah kalian itu guru kamu. Kalau anak kan, ngapain dibandingkan? Kalau cedera kepercayaan anak kepada gurunya, maka ilmunya nggak berkah. Ngapain kita suruh belajar lagi? Tidak lah. Masa kita cederai kepercayaan anak kita kepada gurunya, kita suruh lagi belajar sama dia? Ini pertanyaan sama kita. Maka saya bilang, tak boleh guru menghina orang tua di depan anak. Walaupun nggak jumpa orang tua. Nggak boleh orang tua merendahkan guru di depan anak. Setiap tindakan orang tua merendahkan guru di depan anaknya merusak anaknya. Karena dia akan belajar kepada orang yang direndahkan orang tua, kepercayaannya kurang, keberkahan dicabut. Maka saya katakan guru dan orang tua harus saling memuliakan. Gak boleh. Kalau ibu udah kesal kali sama guru anak ibu, di muka anak ibu tetap ibu sini masuk ke kamar. Baru yang kurang ajar lagu itu udah cuma dapat satu dosa, nggak berusaha anak gitu. Nanti di akhirat disiksa udah serah. Tapi nggak berusaha anak, udah disiksa di akhirat berusaha anak. Padahal kita rumah kayak ya. Bu saya kalau kita hitung gaji kita untuk memuliakan anak cukup macam. Tapi karena kita makanya saya ceritakan anak saya orang banyak gitu. Banyak kalau sudah di mana-mana ujung-ujungnya cerita anak gitu. Itu loh. Di sini pun cerita anak jadi saya jadi orang tapi saya kenal juga. Oke Bapak Ibu sepakat ya. Kalau susah atau malu bersama. Bermasalah anak ibu di luar, sekolah duluan malu. Bukan orang ibu. Kalau bangga bersama. Kalau sukses anak ibu di luar, sama-sama bangga. Oke Bapak Ibu, sepakat kita ya. Susah malu bersama, bangga bersama. Oke Bapak Ibu. Kita perlu kolaborasi Bapak Ibu. Guru dan orang tua. Pertama, saling memuliakan. Bapak Ibu boleh tanya, guru memuliakan orang tua memuliakan guru. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk anak. Oke, Mas. Pertama, saling memuliakan. Guru memuliakan orang tua memuliakan guru. Kalau jumpa kita Pak, ada anak kita, usahakan muka guru itu sama orang tua itu senyum. Nampak dia? Muka orang tua pun senyum sama guru. Biar nampak anak kita Pak.
suka, ini masalah anak, bukan masalah kita. Masalah kita dendam nanti di belakang kita selesaikan dendam kita kan gitu. Tapi masalah sini ada ini, ini bahaya kan gitu. Karena emosi nggak bisa ditahan, hancur kawan kan gitu. Padahal kita kan demi anaknya semua. Ibu kan setiap ibu makannya apa adanya sama anak ibu. Setiap ibu tidak pernah memakan sesuatu, anak ibu bisa sekolah. Kan ibu nggak pernah berbicara sama anak. Kau pikir tahu dari mana uang ini? Enggak. Pokoknya kau mau apa? Kan gitu kan? Terus kita usahakan kan gitu. Nggak ada cerita. Oke, sepakat kita Pak ya? Saling memuliakan. Nggak ada cerita menghina guru. Guru nggak ada cerita menghina orang tua. Sama-sama berbahaya utama. Guru pun kalau menghina orang tua, anaknya nggak nurut sama orang tua, nggak berkah. Pening kepala guru di sekolah, pening. Iya, pening Pak. Karena yang mau dihadapi berapa? Makanya, jadi kalau guru menghina orang tua, nggak berkah orang tuanya, nggak nurut anaknya, bandel anaknya, masuk ke sekolah balik ke gurunya. Iya, satu orang aja di kelas itu mengganggu guru, guru itu terganggu mengajar untuk seluruh anak. Itu loh, saya guru Pak, maka saya rasakan. Kedua, saling memahami peran Pak. Saling memahami peran. Jadi Pak, kita saling bantu. Kami tidak mengomentari Bapak di rumah itu siapa. Tidak kami komentari di depan anak Bapak. Karena tidak ada gunanya. Bapak pun ibu tidak boleh mengomentari kami kan gitu di muka anak ibu. Tidak ada gunanya gitu Pak. Peran kita masing-masing. Ya, di rumah Bapak Ibu, di sekolah kami, tetapi yang paling besar perannya itu Bapak Ibu. Karena berjam-jam. Bapak Ibu sampai tidur Bapak Ibu ditengok anak. Sampai bangun pagi Bapak Ibu tengok. Gimana kita menyuruh anak cepat bangun tapi kita pengen bangun kan? Gimana kita menyuruh anak taat kepada Tuhan ya kalau kita nggak taat? Gimana kita minta anak bahasanya lemah lembut kepada orang kalau kita tidak lemah lembut? Ternyata Bapak Ibu itu lebih tinggi perannya dalam pendidikan, tapi memang nggak digaji untuk itu kan? Tapi digaji juga sedikit katanya. Oke Bapak Ibu. Kemudian merancang langkah bersama. Merancang langkah bersama. Kalau ada masalah Bapak Ibu, saya mau anak bermasalah, kita jumpa dulu sebelum anaknya kita panggil. Kita ngomong gini, anak kita ini, saya sukanya anak kita. Nanti ibu gini datang ke sekolah bilang anak kita lah. Guru pun bilang anak kita. Kalau sudah anak bapak itu macam pengadilan. Siswa bandel, guru mencatat kesalahannya, datang. Di sini guru, di sini orang tuanya. Anak ibu ini datang mamanya membela, anak saya jaksa penuntut umum membela, anaknya terdakwa, kepala sekolah jadi hakim, diputuskan. Macam pengadilan. Anak ibu, kita loh Bapak. Kalau ada anak bermasalah, Bapak datang ke sekolah, tapi datang kalau diundang Pak, karena bukan mau menghukum, menjelek-jelekkan, mau bicara, duduk bersama, menyelesaikan masalah. Terus kita rancang bersama, kayak mana kita buatnya? Udah di rumah ibu juga enggak, di rumah kayak gini ya Pak. Kita merancang langkah, bukan saling menjatuhkan. Bukan kami datang mengundang ibu salah begini. Bapak yang salah, enggak. Ini anak kita. Masalahnya ini, apa yang mau kita buat? Itu Pak. Kita rancang, sudah dirancang, barulah datang ibu sama anak ibu jumpa guru. Posisinya gini, ini guru, ini ibu, ini anak ibu. Nah, santai kita. Paham kan? Anaknya di depan, ini guru, ini mamanya. Baru lagi ini. Jadi menurut Eda, gitulah cantik kan gitu kan? Iya, cuma ibu suka kok gak gitu? Suka kok. Gurunya dulu sama ibu santai gitu. Minum anaknya di depan. Jadi menurut Eda, apa yang kita buat biar si buta ini sukses? Kepingin juga yang nanti dia sukses, aku bawa dia ke sekolah biar bisa macam mau kan? Iya, ya, gitu begini, enak. Ibu enak apa enggak gitu? Bukannya datang ke sekolah ibu sudah minum apa yang cabai makan cabai pedas-pedas dulu begitu. Baik kan? Anak ibu, anak saya tidak, macam pengadilan sudah siap konferensi pers pula. Ditanya kawannya, kenapa tadi? Memang galau otaknya guru konferensi pers. Rupanya masuk tinggi kan? Rupanya itu musuh, itu kawan.
panggil orang tua, cakap dulu kita sama-sama. Jadi bu, apa rupanya ibu tahu gini. Jadi bu, ibu apa ya? Gini kan pak, gini. Kamu kita panggil dia. Nah, udah. Jadi begitu datang gurunya sama orang tuanya kompak. Anaknya pun gawat ini kan. Selama ini guraga-raga bisa orang ini kan. Mamaku bilang apa yang benar, guruku yang salah. Guruku bilang memang mamaku tak pada mendidik. Aku benar. Enak kali tahu selama ini. Sekarang kena kan? Ditengoknya mamanya sama gurunya duduk dampingan. Maeda pula orang itu. Entah dari mana guru-guru apa Maeda. Pokoknya kan. Sepakat apa ibu? Sepakat? Sepakat. Pak, kalau bapak yang datang bilang sama karena mama yang lebih gawat, lebih ditakjur poltok daripada polisi biasa kan gitu kan? Ya kan? Lebih gawat poltok daripada polisi toba, lebih ngeri daripada polisi biasa kan gitu. Oke pak. Kemudian bersama mendengar dan menghargai siswa atau anak. Satu, bu, kemarin saya cerita sama seorang guru SD. Anak ini pak gini pak. Saya tanya, bu, tolong ceritakan sama saya kebaikan atau kelebihan anak. Enggak ada pak. Dia sini pak. Hari Rabu ya. Rabu. Saya judulnya bincang santai dengan Pak Awal. Di salah satu yayasan. Saya tanya, bu, anak ini suka undang kawan? Enggak pak. Itu kan kelebihan. Gitu. Malah guru? Enggak. Itu kan kelebihan. Ibu ngomong sama dia samping-sampingan. Heran juga ya, kagum lah ibu sama bapak. Saat orang suka ganggu kawan, kau tak pernah ganggu kawan. Tahu ya? Bu, anak ibu itu karena banyak kali salahnya, nggak tampak ibu lagi baiknya, bang. Jadi saya jumpa sama anak salah semua. Itu rumah mama saya juga, karena istri saya mama. Jadi saya bilang sama carilah kelebihan. Itu aja ceritakan sama dia. Jangan mama ini menyuruh anak belajar, tapi diingatkan yang mandi payah. Kau belajar bang, ini, ayolah. Kemarin itu mandi bukan? Yang 2 tahun yang lalu diingatkan. Kau menasihati dia pening kepala. Salahnya hari ini, yang 3 tahun lalu dia diungkit. Dia sakit kepala orang, mana mau orang. Jadi bu sekarang pulang pandangi anak ibu itu apa kelebihannya? Itu puji-puji. Senangnya lah. Mama ini menengok anak itu. Ada mama orang susah dia nengok anaknya seperti ini. Kalau anak ini tidak begitu, dipuji. Maka saya buat dia berharga, karena seperti apapun bandalnya tetap ada kebaikannya. Makanya kemarin itu saya bilang, enggak ada lagi saya bilang, enggak. Ini, iya ini. Sekarang ibu cakap tidak kebaikan dia, kelebihan dia. Dekati dia, ngomong sebelah-sebelahan, ceritakan kelebihan dia. Itu yang pertama. Oke, sepakat bu? Nanti anak-anak ibu heran, anakku ini apa gue kaget lagi sekarang. Oke, mati lampu ya? Iya. Oke. Ya nggak apa-apa. Kalau harus mati lampu kita Bapak Ibu, menumbuhkan motivasi intrinsik Bapak Ibu. Saya jelaskan nih Bapak. Motivasi itu ada 2. Ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi dari luar atau dari dalam. Coba ya. Misalnya gini. Waktu anak kita mau kuliah, gitu. Kau harus kuliah. Ada 2. Bapak Ibu pasti bisa dengar ya. Bapak Ibu, ada 2 kalimat yang sama makna tapi beda rasa. Saya ulang, sama makna tapi beda rasa. Contoh gini, maknanya menyuruh anak rajin belajar. Satu kalimat gini, nak, rajinlah kau belajar. Kalau malas kau nanti jadi orang bodoh kau. Kau jadi orang bodoh nanti kau tembak itu. Wah itu, begini. Itu satu. Itu tujuannya biar rajin belajar. Mau? Yang kedua gini, nak, gini, nah, rajinlah kau belajar. Nanti kalau rajin belajar kau pintar. Nanti dapat beasiswa kau. Nanti kuliahnya kau bisa milih. Bisa masuk ke IPB. IPB itu sebelah itu ada ini Kebun Raya Bogor. Nanti udara segar itu ke kampus dengan suara burung-burung begini. Maknanya sama bu. Maknanya menyuruh anak rajin belajar. Tapi beda rasa bu. Beda rasa.
karena takutnya anak kita malas, maka kita pilih yang pertama. Itu beda rasa, Bu. Itu menyakitkan. Ngapain Ibu tunjukkan orang yang gagal sama dia? Rajin kau belajar, kalau nggak belajar nanti bodoh kau. Kalau bodoh kau, gini kau. Ngapain itu? Kenapa nggak bilang rajin kau belajar? Nanti kalau kau pintar, kau begini. Enak itu. Tengok lagi. Bapak Ibu, mulai sekarang kita roba. Kita roba, Bu. Mau motivasi intrinsnya yang menceritakan tentang hal-hal yang enak. Jangan yang buruk. Tidak usah kita masukkan di pikiran anak kita tentang orang-orang gagal. Nggak perlu. Nggak perlu dicontoh itu. Nggak perlu nakut-nakuti. Nggak takut dia. Yang penting kita ceritakan orang-orang hebat. Kemudian memberi alternatif, bukan sekedar melarang. Tapi apa kegiatan yang kita bisa tawarkan gitu? Bukan cuma melarang. Apa kau ya? Bukan cuma melarang. Apa? Dia kan butuh kegiatan. Terserah mau sama-sama di ladang sama Bapak Ibu, tapi dengan apa? Dengan tujuan menyenangkan, bukan tujuan kerja paksa kan juga. Menjaga kalimat-kalimat baik dan doa-doa baik. Tidak menjaga kalimat-kalimat baik dan doa-doa baik. Tetaplah berpikir bahwa kalimat yang Ibu keluarkan dari mulut Ibu itu tidak terdinding untuk anak Ibu. Hati-hati. Itu batu paling pundak. Tapi saya setiap melihat sesuatu saya ambil pelajaran. Maka saya katakan, kita tidak akan tahu doa yang mana akan dikabulkan Allah. Mungkin ibu maling kundang akan merasakan kesedihan mendalam setiap mengingat nasib anaknya akibat doanya. Seburuk apa tindakan anak kita, doa keburukan tetap bukan pilihan yang tepat. Jika doa kebaikan dikabulkan Allah, maka kita akan beruntung. Bu, belum pernah orang memandang cerita maling kundang dari versi ini. Selama ini gak pernah. Selalunya orang memandang maling kundang itu dari versi kejelekan maling kundang. Oh kan? Untuk apa diceritakan sama orang tua? Orang tua itu udah gak menjadi maling kundang lagi. Oh kan? Kita cerita sama orang tua udah maling kundang. Untuk apa? Orang ini kan gak jadi maling kundang lagi. Akhirnya orang ini menghukum anaknya dengan cerita maling kundang. Hati-hati kamu. Kenapa gak kita ceritakan sama orang tua bahwa cerita maling kundang itu pelajaran untuk orang tua dan untuk anak. Untuk anak, sekaya apapun kau, secantik apa istrimu, setinggi apa jabatanmu, kalau melawan anakmu, hancurlah kau. Kepada orang tua, seburuk apa tindakan anakmu kepadanya, doa keburukan bukan pilihan, karena itu akan balik kepadamu. Kenapa tidak berdoa yang baik? Kalau Allah kabulkan, kamu yang bahagia. Oke Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya.